Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Aldian selaku Ketua Kelompok 3 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mengambil berita tentang sikap yang dilakukan oleh ketiga bakal calon presiden dalam peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Sebelumnya saya ingin membacakan nama-nama dari kelompok kami, yaitu adalah Muhammad Haris Aldian, Henry Cahyadi Adiputra, Indra Aziz Ismail, Azizah Eva Hanum, Dinda Nuraisa, Siti Nafira Zahra, dan Safira Ainunisa Fabliyah. Dan berikut ini merupakan cuplikan yang dilakukan oleh masing-masing bakal calon presiden tersebut. Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Bentuk nyata dukungan Prabowo untuk Palestina terlihat kala Sang Menhan memutuskan untuk batal menghadiri Maulid Nabi Muhammad di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur di Jakarta Selatan. Usut punya usut, batalnya Prabowo menghadiri acara tersebut karena ia memilih untuk memimpin rapat terbatas pembahasan konflik Palestina-Israel. Menurut Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur, satu di antara dasar Prabowo memilih untuk mengadakan rapat terbatas karena Rumah Sakit Indonesia yang berada di Palestina turut mendapatkan penyerangan. Dalam pernyataannya, Prabowo terus menyuarakan komitmennya untuk membela perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus baca pres dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan turut memberikan tanggapannya atas konflik yang kini terjadi di jalur Gaza antara Palestina dan Israel. Menurut Anies, kembali memanasnya dua negara tetangga itu terjadi karena berakar dari ketidakadilan serta penindasan yang selama ini masih terjadi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Sebelum itu, Anies juga pernah menyatakan sikap dan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Hal itu dapat dilihat dari aksi Anies saat memakai selendang berwarna bendera Palestina saat menghadiri kunjungan kerja dengan warga Jakarta Timur di Gor Ciracas. Kala itu Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah angkat bicara soal adanya timnas U20 Israel yang berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia. Ganjar secara terbuka menyatakan menolak kedatangan timnas U20 Israel untuk turut serta pada ajang Piala Dunia U20 di Indonesia, terutama di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap itu Ganjar ambil sebagai bentuk penolakan terhadap aksi kekerasan yang selama ini kerap dilakukan Israel terhadap Palestina. Menurut Ganjar, dukungan terhadap perjuangan Palestina harus diberikan melalui pernyataan sikap. Ia juga menegaskan bentuk penolakannya terhadap timnas U20 Israel berkaitan dengan sikapnya sebagai kader PDIP, mengingat penolakan terhadap Israel adalah prinsip dan amanat Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Soekarno. Dari sikap yang sudah dilakukan oleh ketiga baca pres tersebut, tentunya mendapatkan respon atau pandangan politik yang berbeda-beda di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dukungan masyarakat kepada masing-masing calon presiden tersebut. Dan perbedaan pandangan itulah yang dikhawatirkan akan membuat perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta orang. Negara ini mempunyai keragaman yang luar biasa dalam hal budaya, agama, dan etnis. Keragaman ini tercermin dalam pandangan politik masyarakat Indonesia. Pandangan politik di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu nasionalisme, agama, liberalisme, dan sosialisme. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 semakin dekat, dan perbedaan pandangan politik di Indonesia semakin terlihat jelas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti isu-isu utama yang diperdebatkan, kampanye politik yang semakin intens, dan meningkatnya diskusi di berbagai platform media sosial. Dalam menghadapi Pilpres 2024, penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memelihara keberagaman pendapat, berkomunikasi dengan hormat, dan tetap menjaga persatuan. Dukungan terhadap presiden, masyarakat terbelah dalam mendukung tiga kubu utama, yaitu satu, kubu yang mendukung Prabowo Subianto, kubu yang mendukung Ganjar Pranowo, dan kubu yang mendukung Anies Baswedan. Isu-isu politik yang menjadi perdebatan menjelang Pilpres seperti hukum, ekonomi, keagamaan, dan kebangsaan. Lalu ada juga polarisasi politik,
Perbedaan pandangan politik telah menyebabkan polarisasi politik di Indonesia dan hal ini dapat dilihat dari saling hujat dan fitnah antar pendukung calon presiden dan meningkatnya intoleransi dan radikalisme. Perbedaan pandangan politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024 merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, dampak dari perbedaan pandangan politik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok, bahkan kekerasan politik. Kita juga perlu mengutamakan dialog yang produktif dan mencari kesamaan untuk mencapai tujuan bersama. Semua pihak, baik dari kalangan pemilih, tokoh politik, atau media, memiliki tanggung jawab untuk membangun suasana yang kondusif dalam Pilpres demi kepentingan bersama dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya merupakan voice note hasil wawancara kelompok kami terhadap salah satu narasumber lulusan sarjana yang bernama Putri Nurul Hasanah. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Putri Nurul Hasanah. Oke, jadi di sini aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana Anda melihat perbedaan politik yang tertuju di Indonesia belakangan ini? Oke, pandangan saya terhadap politik di Indonesia belakangan ini memang semakin terasa. Hal ini terlihat dari berbagai pendapat dan polarisasi yang terjadi di masyarakat, terutama di media sosial. Perbedaan ini muncul dalam berbagai isu seperti ideologi, kebijakan pemerintah, hingga pemilihan politik. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Lalu menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama perbedaan politik tersebut? Menurut saya penyebab utama perbedaan politik itu biasa karena ada 4 faktor. Pertama ada kebebasan berekspresi, terus ada kurangnya literasi politik, terus polarisasi media, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Biasa kalau kebebasan berekspresi itu karena orang semakin mudah mengakses informasi dan komunikasi di era digital yang membuat masyarakat lebih bebas untuk menyuarakan pendapatnya. Terus kalau kurangnya literasi menurut saya karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang politik dan demokrasi. Hal ini membuat mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang salah dan dapat diprovokasi. Terus soal yang polarisasi media itu faktornya biasa karena semakin banyak media yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu yang membuat berita dan informasi yang disampaikan menjadi bias dan memicu polarisasi. Terus yang terakhir soal kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta antara kelompok mayoritas dan minoritas itu biasanya dapat menciptakan rasa frustasi dan ketidakadilan. Hal itu biasanya yang menjadi penyebab perbedaan politik dan gerakan sosial. Oh, oke. Terus bagaimana sih Mbak peran media dan masyarakat dalam menyikapi perbedaan politik ini agar tidak semakin memperkeruh keadaan? Oke, peran media itu menurut saya kurang tepat ya, karena media menyajikan berita dan informasi, seharusnya media menyajikan informasi yang netral dan objektif, serta menghindari provokatif dan ujaran kebencian. Lalu masyarakat sebaiknya menyaring informasi sebelum dibagikan, hindari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, serta berdialog dengan pihak yang memiliki pandangan yang berbeda dengan cara yang santun dan damai. Terus bagaimana peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan politik? Peran generasi muda itu sebenarnya penting ya untuk persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan politik. Tujuannya sih biasanya karena pertama untuk meningkatkan literasi, terus habis itu menjadi penengah, terus bisa juga mempromosikan bisa juga sebagai toleransi dan saling menghormati. Oke, aku punya satu pertanyaan terakhir. Jadi, apa pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menyikapi perbedaan politik ini dengan damai dan bertanggung jawab? Oke, pesannya paling mari kita sikapi perbedaan politik ini dengan damai dan bertanggung jawab. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa meskipun kita memiliki pandangan politik yang berbeda. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Kita juga harus menghindari provokasi dan ujaran kebencian.
Kita harus sama-sama membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nikmat kesatuan bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin." Orang-orang mukmin itu satu sama lain seperti bangunan saling kokoh yang menguatkan antara satu sama lain. Ketika membahas menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, kita harus mengenang sabda Rasul yang mencitrakan umat sebagai bangunan kokoh. Persatuan bukanlah suatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil usaha bersama untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Di tengah perbedaan pandangan politik yang terjadi di Indonesia menjelang Pilpres 2024, kita meneladani konsep tersebut supaya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam menjaga atau merawat persatuan bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat perlu mengetahui bahwa perbedaan pandangan politik itu pasti ada, dan itu merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang demokratis. Namun seiring dengan itu, kita juga perlu memegang teguh nilai-nilai persatuan yang sudah menjadi ciri khas bangsa kita, seperti menjaga dialog yang sehat, menghormati atau menghargai perbedaan, dan juga menciptakan ruang untuk wadah persatuan. Hal tersebut bisa menjadi rasa tanggung jawab kita menjadi masyarakat Indonesia yang baik begitu. Namun tidak hanya di tingkat nasional saja, kita juga memiliki kewajiban untuk membuka mata dan hati kita pada peristiwa global. Seperti kita bisa melibatkan diri kita pada berita dan isu-isu internasional yang terjadi. Seperti saat ini yang terjadi itu ada berita pembebasan Palestina. Walaupun hanya kita sekedar mengirimkan doa, hal tersebut sudah menjadi aksi atau wujud dalam solidaritas umat muslim. Rasulullah juga pernah mengajarkan bahwa persatuan tidak hanya sebatas perbatasan wilayah, melainkan juga melibatkan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Sebagai umat Islam di Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keadilan dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dengan bersatu dan bersama-sama, kita dapat menjadi kekuatan yang membawa perubahan positif bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Quran Surat Ali Imran ayat 103, yang berarti, dan berpeganglah teguh pada tali Allah itu semua, dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali Allah tiada lain adalah pegangan kokoh yang mempersatukan kita, yakni akidah dan nilai-nilai Islam yang suci. Saudara-saudara, perbedaan pandangan politik, aliran pemikiran, atau bahkan mazhab dalam Islam adalah sunatullah keniscayaan. Namun janganlah perbedaan itu menjadi jurang yang memisahkan. Mari kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW, "Ikhtalifuni wa tawafaqu." Hadis Tirmizi. Berbeda-bedalah kalian dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan perbedaan pendorong untuk maju bersama, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Serta, mari kita tunjukkan kepada dunia Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini, yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa, bersatu di bawah naungan Paji Islam yang penuh toleransi dan persaudaraan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai mozaik yang indah, menghiasi wajah bangsa kita, bukan keretakan yang melemahkan kita. Ingatlah, fitnah dan perpecahan adalah senjata musuh umat Islam. Jadi, jangan sampai kita terjebak dalam permainan mereka. Mari kita wujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Jalin persatuan dan kesatuan yang kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan. Mari kita tumbuhkan rasa cinta tanah air, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Islam dalam setiap langkah dan kebijakan kita. Akhir kata,
Izinkan saya menutup orasi ini dengan doa indah Nabi Muhammad SAW. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzatna wa ajmal sufufana wa attina alfitnata. Yang artinya, ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah akhlak kami, rapatkanlah barisan kami, dan jauhkanlah kami dari fitnah. Marilah saudara-saudaraku, kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya demi hari ini, tapi demi masa depan cerah generasi penerus kita. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik menjelang Pilpres 2024. Ingatlah, kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Kita adalah Indonesia.